Ya, pertanyaan yang pertama berkaitan ini dengan yang surat At-Tahrim ayat 6 ya. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Jadi tugas terbesar seorang ayah, tugas terbesar seorang suami, tugas terbesar seorang ibu, tugas terbesar seorang istri adalah menyelamatkan dirinya dan keluarganya dari api neraka. Kebanyakan yang kita lakukan itu peduli dengan masa depan anak kita untuk dunia. Itu yang kita pedulikan. Kita berpikir anak kita nanti kerja apa sih? Anak kita nanti gimana melanjutkan sekolahnya. Jadi dunia aja. Tidak pernah, bukan tidak pernah ya. Jarang sekali orang tua yang berpikir kira-kira anak-anak ini masuk surga enggak? Di tempat yang mana anak-anak kalau masuk surga? Itu kita kadang-kadang nggak berpikir hari itu. Makanya Allah mengingatkan jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Apa yang dimaksud dengan menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka? Para ahli tafsir mengatakan alimuhum wa adibuhum. Menyelamatkan mereka dari api neraka adalah dengan dua hal. Mengajarkan kepada mereka ilmu dan mengajarkan kepada mereka adab, mendidik mereka untuk beretika, berakhlak mulia. Jadi tugas seorang suami kalau bicara istri, tugas suami adalah memilih istri. Jadi nanti akan bertanggung jawab ketika anak-anaknya jadi nggak benar, bisa jadi yang salah bapaknya. Kenapa? Bapak ini dapat ibu dari mana? Nemu di mana abah ibu? Kan kadang-kadang orang menikah dengan wanita nemu di kafe, apa ya, kenalan, terus dinikahin. Kira-kira anaknya gimana nantinya? Maka tugas pertama dari mulai memilih pasangan hidup pun itu termasuk menyelamatkan anak dari api neraka. Ketika dia menikah dengan seorang wanita ahlul kitab. Secara hukum, menikahin wanita Nasraniyah Yahudiyah itu boleh. Tapi tetap anak itu harus ikut bapaknya. Kan banyak terjadi di negeri-negeri non-muslim ya. Teman-teman kita nikah dengan ahlul kitab. Dianya Islamnya setengah-setengah. Sholat yang gak sholat. Si perempuannya taat dengan agama Nasraninya. Bagaimana anak-anaknya? Ikut ibunya. Jadi sang ayah bertanggung jawab dari sejak memilih pasangan hidup. Ketika sudah memilih pasangan hidup, di sini dia punya kewajiban untuk mengajarkan. Jadi orang kalau kita lihat kebanyakan suami itu peduli sama sandang, pangan, apa? Itu yang dia pikirkan. Dia nggak pernah duduk sama istrinya lagi makan bersama ya. Kemudian dia ngasih nasihat istrinya, ngasih tahu istrinya seperti ini seperti itu. Mungkin kalau tanya sama istrinya kepingin apa? Seharusnya diajarkan kepada istrinya tentang hukum-hukum Allah. Tapi bagaimana suami akan mengajarkan kalau dia nggak tahu apa-apa? Maka dikatakan faqidu syai' la yu'ti. Orang yang nggak punya apa-apa, bagaimana dia akan memberikan? Maka dituntut para suami untuk belajar. Kalau dia nggak bisa belajar, berikan kesempatan kepada istri untuk belajar. Kayak di Jakarta ini, masya Allah. Di Jakarta ini kajian ibu-ibu, masya Allah. 7 hari ngaji terus. Kadang-kala ibu-ibu suaminya datang, ibu-ibunya nggak ada. Lagi ngaji ibu-ibu. Jadi tugasnya tadi harus berilmu, ajarkan kepada istri. Dari yang pertama masalah tauhid ya. Masalah keimanan diajarkan. Karena hukum-hukum Allah yang lainnya ini jamaah, itu berkaitan kuat dengan keimanan. Jadi kalau ada seorang suami nyuruh istrinya melakukan ini itu, tapi iman istri masih lemah, sulit dia menerimanya. Makanya kalau kita lihat 13 tahun Nabi SAW di Mekah itu memupuk akidah. Sholat baru turun tahun ke-10 kira-kira. Jadi 10 tahun gak ada sholat yang wajib buat mereka. Mereka sholat di sholat yang wajib belum turun yang 5 waktu itu. Maka didik keimanan ketika imannya kuat. Jadi model kalau bahan dasarnya sudah bagus. Tanah kalau kita bicara tanah. Kenapa petani itu sebelum menanam dia cangkul.
Karena untuk menyiapkan dia untuk dikasih jagung umpamanya. Coba kalau petani tanahnya keras dikasih jagung sama dia. Kalaupun tumbuh, jagung itu tumbuh dalam kondisi ya kurus ya, mungkin juga nggak berbuah. Tapi berbeda dengan tanah yang udah dipersiapkan, kemudian ditumbuhkan. Setelah itu nggak dibiarin, disirami sama dia, dikasih pupuk. Kalau ada sesuatu yang mengganggu sama dia, dibuangin. Begitu pula seorang suami ngajarin istrinya, seorang ayah ngajarin anaknya sambil terus berdoa dan bersabar. Artinya kalau kita lihat bagaimana sabarnya Nabi Nuh alaihissalam menghadapin istrinya, sabarnya Nabi Lut alaihissalam menghadapin istrinya, ya seperti itu. Jadi para suami pun perlu untuk bersabar. Gak ada kata selesai. Ana udah berapa tahun nikah, 10 tahun, istri ana nggak mau dikasih tahu. Ya udahlah biarin, nah nggak boleh. Kalau memang nggak mampu mau dibiarin, biarin, serahkan kepada orang tuanya. Afwan, ana udah nggak mampu didik yang ini. Ana takut ditanya Allah, ana balikin. Ada yang mau dibalikin? Iya. Kalau si suami nggak mau, udah berhenti, nggak mau ngasih tahu lagi. Karena ada anak kan udah cukup Ustaz, udah capek ngasih tahu. Selama dia istrimu, engkau tetap punya tanggung jawab. Tapi kalau dia sudah punya orang, sudah selesai. Anak, nggak ada orang tua ngomong, anak-anak kan udah dewasa Ustaz, udah menikah. Bukan tanggung jawab aneh, tetap kau kan bapaknya. Tetap ada kewajiban. Makanya Rasul SAW itu ketika Fatimah menikah, apakah Nabi berhenti mengingatkan Fatimah? Enggak. Malam hari itu Nabi datang ke rumahnya Fatimah SAW. Dibangunin Fatimah sama Ali. Sholat malam, disuruh sholat malam. Bukan sholat 5 waktu sudah. Bukan. Udah tingkatannya udah naik, disuruh sholat malam. Jadi para orang tua yang anaknya sudah menikah, jangan beranggapan sudah selesai. Tetap dia panggil anaknya, dia punya menantu, dia kasih nasihat menantunya. Karena posisi dia tetap sebagai seorang ayah. Seperti itu.